Film ini bercerita di sebuah perahu milik kakek tua yang setiap harinya dipenuhi oleh para pemancing. Di situ ada gadis cantik bernama Han yang baru tumbuh besar. Para pemancing mengira Han adalah cucu kakek yang berasal dari jauh. Namun faktanya, Han bukan cucu kakek. Dia adalah seorang gadis yang dulu pernah diambil dan dirawat oleh sang kakek. Dan pada ketika dia besar, sang kakek berniat menikahinya. Karena polos dan belum banyak tahu tentang dunia luar, Han sering menjadi sasaran keisengan para pemancing. Namun setiap kali itu terjadi, kakek selalu turun tangan untuk melindunginya. Sang kakek juga diketahui mampu meramal dengan menggunakan panah dan juga Han, dan dia juga sering diminta oleh para pemancing untuk meramal nasibnya. Sore harinya, kakek mengantar para pemancing pulang sambil membeli bahan makanan. Sementara itu, Han menghabiskan waktunya di perahu dengan berbagai hal. Ia sangat senang bermain panahan dan terlihat cukup mahir menggunakannya. Selama bersama, kakek selalu merawat Han termasuk membersihkan dirinya. Setiap hari kakek terus menunggu hari pernikahan mereka, dan malam itu Han diukur dan akan dibuatkan gaun pengantin yang akan dikenakan nanti. Rutinitas Han memang hampir selalu sama. Tapi hal yang paling membuatnya bersemangat adalah menyambut kakek setiap kali pulang bersama para pemancing. Suatu ketika, Han melihat sepatu baru yang dibeli kakek. Wajahnya datar, tidak menunjukkan apakah ia senang atau tidak. Barang-barang baru itu selalu disimpan kakek di dalam lemari, dan kunci lemari selalu ia sembunyikan. Hari itu datang dua pemancing baru. Han yang belum pernah melihat kamera merasa penasaran ketika ditawari untuk berfoto bersama. Ia begitu gembira. Tapi rupanya itu hanya akal-akalan para pemancing untuk bisa mendekatinya. Untung saja kakek segera bertindak melindungi Han dengan busurnya. Sayangnya, kedua pemancing itu melawan. Mereka berhasil menangkap dan mengikat kakek, lalu berusaha mencari Han. Namun karena lincah dan paham seluk-beluk perahu, Han berhasil lolos, bahkan bisa mengalahkan keduanya. Keesokan harinya, 5 pemancing datang ke perahu. Salah satunya seorang pemuda bernama Seo, yang usianya sebaya dengan Han. Gadis itu tampak tertarik padanya. Hal itu membuat kakek kesal dan langsung mendatangi Han dan mengajaknya pergi. Malam harinya, Seo melihat Han sedang membersihkan perahu. Ia tersenyum padanya. Rasa ingin tahunya membuat ia bertanya pada ayahnya tentang siapa sebenarnya Han. Ayah Seo menjelaskan bahwa gadis itu ditemukan kakek dan kemudian tinggal bersama. Siang harinya Seo dan ayahnya memutuskan untuk pulang. Namun sebelum itu, Seo memberikan earphone kepada Han. Han begitu senang, tetapi ketika kakek melihatnya, ia langsung membuang benda itu. Ia juga memindahkan gaun pengantin ke dalam lemari. Dari luar Han melihat sang kakek dan bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Hari berikutnya, saat kakek pergi, Han membuka lemari dan mencoba gaun serta sepatu yang disiapkan untuk pernikahan. Namun, ketika kakek datang membawa kalung sebagai hadiah, Han justru merusaknya di depan kakek. Bahkan Han sengaja mendekati pemancing lain agar kakek semakin cemburu. Malamnya, ketika pura-pura tidur, Han melihat kakek mencoret 3 tanggal sekaligus di kalender, tanda ia sudah tidak sabar menunggu pernikahan. Pagi harinya, Han tidak ada di tempat tidur. Kakek panik, tapi ternyata Han hanya sedang bermain ayunan. Dan ternyata Han masih marah pada kakek. Beberapa hari kemudian, Han sangat bahagia saat melihat Seo datang lagi. Senyumnya lebar penuh semangat, dan mereka begitu dekat dan akrab. Hal itu membuat kakek semakin cemburu, hingga ia merobek kalender agar hari pernikahan lebih cepat tiba. Malam hari, Seo terus menatap foto Han di ponselnya. Tidak lama Han datang ke sana, dan mereka hampir saja pusrang sampai Glory. Namun sayang kakek tiba-tiba datang dan langsung mengusir Seo dari kapalnya. Tidak tahan dengan sikap kakek, Han mencoba melarikan diri dengan perahu lain, tetapi kakek berhasil menggagalkannya. Kesabarannya benar-benar habis. Kakek bahkan menyatukan tempat tidur yang tadinya 2 tingkat menjadi 1. Beberapa hari kemudian,
Seo kembali datang dan membawa selembaran orang hilang beberapa tahun lalu. Melihat itu kakek marah karena tidak mau rencananya berantakan. Kakek juga berusaha menyerang Seo, namun untung saja Han berhasil melindunginya. Setelah itu, Seo meminta kakek meramal masa depan tentang kebahagiaan Han, dan ternyata hasilnya adalah Han pergi bersama Seo. Kakek dengan berat hati membiarkan Han pergi dari sana. Namun ternyata kakek sudah mengikat dirinya ke perahu yang dinaiki Han dan Seo dan ingin mengakhiri ini semua. Namun Han menyadari apa yang dilakukan sang kakek. Dia kemudian memotong tali dan kembali ke kapal sang kakek. Han meminta maaf dan dia memutuskan untuk setuju menikah dengannya. Upacara pun digelar, dengan berat hati Seo menyaksikan semuanya. Setelah itu, kakek dan Han berlayar ke suatu tempat berdua meninggalkan Seo sendirian. Di perahu kakek memainkan musik dan membuat Han tertidur, dan tanpa sepengetahuan Han, kakek masuk ke dalam air untuk pergi selamanya. Baginya cita-citanya sudah tercapai meski tidak sampai pusrang sampai glory. Tidak lama perahu Han dan kapal Seo bertemu. Seo bingung melihat perahu itu hanya ada Han sendirian sedang tertidur. Namun yang aneh Han seolah sedang pusrang sampai glory dengan seseorang, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Kapal milik kakek juga bergerak sendiri dan tidak lama tenggelam ke dalam air. Han melambaikan tangan tanda perpisahan dengan semua masa lalu yang pernah dilewati. Akhirnya Han kini bersama Seo dan mungkin mereka akan menikah suatu hari nanti. Dan film pun selesai.